Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Maulana dari kelompok 36 Bimbingan Praktek Ibadah. Dalam video kali ini, sebagaimana yang telah Bapak berikan tugasnya tadi pagi, yaitu praktek berwudu dan tayamum. Nah, yang pertama berwudu. Berwudu merupakan salah satu syarat sah diterimanya sholat, karena ketika kita hendak melaksanakan sholat, kita harus suci dari dua hadas. Yang pertama hadas kecil dan yang kedua hadas besar. Nah, salah satu bersuci dari hadas kecil yaitu dengan cara berwudu. Nah, dalam berwudu ini ada beberapa rantaian yang perlu kita diperhatikan. Yang pertama ada fardu wudu, kemudian syarat berwudu, yang ketiga sunnah-sunnah berwudu, yang terakhir hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Yang pertama fardu wudu itu ada 6. Yang pertama niat, sebagaimana yang kita ketahui lafal niatnya yaitu nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, yang keempat mengusap rambut, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir tertib. Nah, kemudian ada syarat berwudu. Yang pertama yang saya ketahui, syarat berwudu itu agama Islam. Yang kedua tamyiz, artinya ketika dalam keadaan sadar atau bisa disebut dengan tidak gila, artinya orang yang sedang dalam keadaan mabok, berwudunya tidak sah karena tidak mengikuti syarat-syarat berwudu. Nah, yang ketiga ada suci dari hadas besar, karena berwudu itu untuk menyucikan dari hadas kecil. Nah, kalau kita kedapatan hadas besar, artinya kita harus mandi wajib terlebih dahulu. Yang keempat yaitu menggunakan air suci, airnya harus suci dan mensucikan. Yang kelima mengetahui fardu wudu. Nah, kemudian selain itu ada sunah-sunahnya berwudu. Jadi wudu itu terdapat sunah-sunah yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Yang pertama, sebelum berwudu kita membaca basmalah dalam permulaan berwudu. Yang kedua berkumur-kumur. Yang ketiga kita mencuci tangan, artinya kita mencuci selasa jari, terus memasukkan air ke dalam hidung, kemudian keluarkan lagi. Yang ketiga menyapu seluruh rambut, jadi rambut kita disapu dulu, dibersihin. Yang terus membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Nah, jadi mengusap wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali, itu termasuk sunah-sunah berwudhu. Kemudian mendahulukan anggota kanan, jadi setiap kita misalkan membasuh tangan, utamakan yang kanan terlebih dahulu, kemudian sambung yang kiri. Itu 3 kali sunahnya gitu. Nah, kemudian di dalam berwudu itu terdapat hal-hal yang dapat membatalkan berwudu juga gitu. Jadi yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur, artinya dari lubang belakang dan depan, keluar sesuatu gitu, baik air kencing ataupun madi. Kemudian misalnya kita kentut, itu keluar dari lubang dari bagian belakang, itu dapat membatalkan berwudu. Yang kedua itu hilang akal atau gila. Jadi kalau misalkan kita sedang dalam keadaan suci dari wudu, misalkan mabok, artinya wudunya itu gagal gitu. Jadi batal. Yang ketiga bersetubuh antara laki-laki dan perempuan, itu dapat membatalkan berwudu tentunya. Yang keempat menyentuh kemaluan, kebul dan dupul, misalkan kita tidak sengaja menyentuh kemaluan kita sendiri, artinya itu kita batal dalam berwudunya. Nah, di dalam tugas yang Bapak berikan, kita itu mempraktikkan bagaimana tata cara berwudu yang benar. Nah, mohon maaf Bapak sebelumnya, karena di rumah sedang tidak ada siapa-siapa dan tidak membantu saya untuk merekam video ketika saya berwudu. Jadi saya mengilustrasikan saja gitu gimana airnya yang dapat ketika kita berwudu gitu. Mohon maaf Bapak, semoga tidak mengulangi nilai kesopanan saya. Yang pertama itu bismillahirrahmanirrahim, kita membaca basmalah ketika kita sedang membasuh pergelangan tangan, itu sebagaimana dari sunahnya. Doanya Allahumma fid yadaka min ma'asika kuliha.
Kemudian disambung dengan berkumur-kumur, kita masukkan sunnah-sunnah di dalam berwudu. Berkumur-kumur dapat dimasukkan gini tangannya dikumur-kumur. Kemudian doanya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni min ibadatik. Kemudian membasuh lubang hidung. Ini kita menyimpan air di sini, terus kita sedot, keluarkan lagi. Itu doanya Allahumma arihni hatal jannah. Jadi ketika mudah-mudahan kita bisa mencium wanginya surga itu. Kemudian pas kita membasuh wajah, nah batasan wajah itu dari mulai awal tumbuhnya rambut berarti dari sini ke sini. Nah ini batasan wajah ketika kita membasuh wajah. Jadi air ketika ke sini terus gini. Nah gitu, jadi ini semuanya harus kena bagian wajah. Bisa juga gini, bisa, itu menurut guru saya gitu. Nawaitu wudu'a rabbil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Dan itu jangan lupa. Kemudian doa ketika membasuh wajah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Jadi batasan wajahnya kita ingat dari mulai tumbuhnya rambut ke sini. Nah kemudian kita membasuh tangan, batasan tangan dari mulai ujung jari sampai siku. Jadi kita beri lebih aja, jadi sampai sini dapat airnya dapat sini. Jadi semuanya harus kena gitu, pertama jari-jarinya. Allahumma atini kitabi biyamini wahasibni isabayasir. Mengubah tangan kanan 3 kali, kemudian tangan kiri batasannya ingat sampai siku. Ini semuanya harus terbasuh gitu, sama. Kemudian mengusap rambut ini bukan istilahnya bukan membasuh rambut, tapi di sini istilahnya mengusap rambut. Jadi kita rambut cukup diusap, ini menurut guru saya, dari mulai awal tumbuhnya rambut sini, kita misalkan di sini udah ada air gitu, jadi kita ke sini sampai ke sini, kemudian dibalikin lagi. Katanya ini menurut satu mazhab gini, itu menurut guru saya. Nah doanya yang saya ketahui, Allahumma harim sya'ri wa basyari ala nar gitu. Jadi semoga terjauh dari api neraka gitu. Kemudian sambung ke sini, ke kuping. Jadi kuping sini seakan-akan kita mengeluarkan sesuatu gitu, didorong gini, set gitu. Bisa langsung kayak gini gitu. Jadi ke belakang, terus tarik lagi ke depan. Nah kemudian yang terakhir itu membasuh kaki. Ini mohon maaf membasuh kaki dari ujung kaki sampai mata kaki, terus kita lebihan lagi satu selebihnya gitu, melebihi mata kaki supaya lebih afdol gitu menurut guru saya. Kemudian jari-jarinya jangan lupa harus dibersih, harus digosok gitu, supaya air yang dapat masuk ke sela-sela kuku jari gitu. Allahumma sabit kodami ala syiroti, itu menurut yang saya ketahui. Dan yang kelima itu tertib ya. Kemudian setelah kita tertib, setelah kita melaksanakan runtuyan wudu, jangan lupa kita dianjurkan membaca doa setelah wudu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah dan yang kedua itu tayamum. Menurut saya, sepengetahuan saya, tayamum itu pengganti dari wudu, karena ada hal-hal yang dapat mewajibkan bertayamum. Nah, di dalam tayamum juga terdapat syarat-syaratnya. Yang pertama syarat ada fardu tayamum, syarat tayamum, kemudian sunnah tayamum, kemudian hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Nah di dalam fardu tayamum cuma sedikit, cuma ada 3. Yang pertama niat, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga yang terakhir itu menyapu tangan istilahnya gitu.
Yang pertama itu niatnya bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayammum li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Itu niatnya nawaitu tayammum li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua menyapu muka gitu. Misalkan ini debu, misalkan saya tepuk debu, sini ambil debu. Nah, ini gini dulu. Jadi dikeprukin. Boleh 2 kali, boleh 3 katanya. Kemudian cara mengusap ke wajahnya seperti biasa. Jadi gini. Ini digosok batasan wajah biasa. Kemudian tepuk. Nah, ganti lagi. Karena setiap udah ke wajah, jadi si debunya nggak bisa langsung dipakai ke tangan. Jadi harus diganti. Buang. Kemudian ambil lagi debu 2 kali, kemudian tepuk. Nah, dalam menyapu tangan, jadi dimulai dari sini. Ini debu, misalkan ada debu di gini, terus ke sini. Nah, kemudian ini balikin. Jadi bagian atas tadi bawah, kemudian di sini atas. Gitu, dari jempol ke sini. Karena ini enggak diusap, jadi ini kan ada debu, jadi enggak perlu diusap, jadi cuma bagian belakang ke sini melebihi siku dikit, kemudian bagian atas ke sini. Nah, begitupun yang ini. Nah, itu untuk tangan. Terima kasih. Itu mungkin praktek tayamum. Kemudian syarat-syarat tayamum sesudah masuk waktu sholat. Ketika sudah masuk sholat itu merupakan syarat untuk bertayamum. Jadi sebelum masuk waktu sholat, misalkan 2 jam sebelum sholat itu nggak bisa. Jadi intinya harus sudah masuk sholat, waktu sholat gitu. Yang kedua, sudah berusaha ketika kita sudah mencari air. Ketika kita sudah berusaha untuk mencari air, tapi tidak ada misalkan, nah itu boleh bertayamum. Yang ketiga, dengan debu yang suci, boleh debu yang dari dinding. Jadi intinya kita meyakini gitu bahwa debu itu suci. Yang keempat, berhalangan menggunakan air. Misalkan kita lagi sakit, di sini misalkan ada luka yang tidak diperbolehkan menggunakan air, jadi boleh kita dengan debu. Nah, yang ketiga ada sunah-sunahnya bertayamum. Yang pertama, ketika kita hendak melaksanakan tayamum, nah lebih afdolnya kita menghadap ke arah kiblat, membaca basmalah, menjalankan debu di tangan itu. Jadi dijalankan debu yang di tangan. Nah, yang keempat, perkara yang dapat membatalkan tayamum. Yang pertama itu segala apa perbuatan atau kelakuan yang membatalkan wudhu. Jadi ketika kita suci dalam tayamum, hal-hal yang kita ketahui yang dapat membatalkan wudhu itu juga berlaku di hal-hal di tayamum. Yang kedua, terdapat sejumlah melaksanakannya terdapat air sebelum sholat, sebelum sholat. Ketika kita sebelum sholat, misalkan 1 menit sebelum sholat, air udah ada. Nah, jadi kita tayamumnya tidak sah. Yang ketiga itu murtad, keluar dari Islam. Tentunya itu membatalkan tayamum, membatalkan wudhu. Itu menurut guru saya. Terima kasih Bapak, sebelumnya mohon maaf saya cuma segini adanya gitu. Mudah-mudahan ini bisa memenuhi nilai tugas praktek saya. Terima kasih Bapak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.